ngene Pak RT. Sugeng dakwah Mas Broto. Mas. Rene Mas. Sampeyan ki arep nang ndi? Jalan-jalan Pak RT. Nganggo pit anyar. Niki regane 4 juta luwih. Larang niki. Pitu tangan bangga. Weh, Kes. Tunai niki. Padake wong tipis kula niki. Lho, keluargamu ki rak tradisine utang to. Kali ini kula angsal warisan. Lumayan tuas niki. Jan. Dit warisan kok dienggo tuku barang sing ora produktif. Blas ra cerdas. Ini ya sakarepmu dong, wong kuwi diditmu dhewe kok. Yo sekali-sekali to Pak RT. Kula niki nggih pengen gaul. Kados wong-wong nika. Gopit-pitan ten Malioboro. Pas dina besok wasip niku. Wah ya sakarepmu. Arep umuk pit anyar sing regane pira mo? 4 juta luwih. Wah monggo. Ora apa-apa. Nggih, mboten ngoten Pak RT. Kula niku nggih pengen mlaku-mlaku. Kula ampun bosen ning omah terus mergo Covid niku. Wah, Jan. Ning kowe iki ket mbiyen ra tertib e. Metu saka omah mlaku-mlaku kena. Ning mbok nganggo masker. Weh, sakniki niku pun bebas, Pak. Ten berita-berita niku tertulis new normal. Wah, gimana ini Pak RT tidak mengakses perkembangan? Padahal aku ora berpengetahuan ngono piye. Semua berita tentang Covid kita ikuti, tak waca, bacaanku luwih saka siji. Ngersa dalem ngendika, dawuh ro masyarakat. Kowe ro ngerti? Ki luwih ngerti dhisik. Aku ro ngersa dalem ki. Aku ki rakyat e. Nyatane dek minggu ini kok banyak orang-orang yang pit-pitan ke Malioboro. Wakeh banget. Wong ki nek lair ora dislameti. Wis dadine ngeyelan ngono kuwi. Tak kandhane ya Mas Broto. Arep neng pasar, kena. Mal nek wis buka, ora apa-apa. Mlebu rumah makan silahkan. Umuk pit anyarmu beng ring road ping 14. Monggo. Ning aja sembrono. Tetep nganggo masker, jaga jarak. Nek ana lampu bangjo aja ngeblong. Oh, nek ngoten Pak RT, kula tak pados masker. Kula titip pitriyen nggih. Boten sida larang. Luweh. Monggo Pak RT. Wong edan. Helme dienggo. Saudaraku seluruh warga GKJW Jemaat Sidoarjo, puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan karena pada bulan ini kita sudah memasuki bulan Agustus dan bagi bangsa kita ini adalah bulan yang keramat karena di bulan inilah bangsa kita, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 75 tahun yang lalu. Karena itu saya mengingatkan jangan lupa untuk memasang bendera merah putih di rumah kita masing-masing sebagai sarana bagi kita untuk merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Saudaraku, panggilan kita adalah menjadi orang Kristen Indonesia. Bukan sekedar orang Kristen di Indonesia, tetapi lebih daripada itu adalah menjadi orang Kristen Indonesia. Mengapa demikian? Menjadi orang Kristen Indonesia berarti kita menyatu, kita menjadi bagian, kita mencintai dan menghidupi bangsa dan negara Indonesia dengan segala tantangan dan pergumulannya. Baik tantangan untuk tetap mempertahankan
ideologi Pancasila, tantangan di tengah-tengah kehidupan yang majemuk, suku dan agama, tantangan dalam bidang sosial dan ekonomi, dan tantangan dalam perjuangan untuk meraih kejayaan bangsa. Mengapa demikian? Karena kita bukanlah orang asing atau orang yang mengasingkan diri dari Indonesia, tetapi kita menjadi satu, menjadi warga bangsa Indonesia. Sebagaimana seruan dari Nabi Yeremia di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 yang demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudaraku, pesan Yeremia ini sangat relevan bahwa keberadaan kita adalah menyatu dengan bangsa Indonesia dan peduli dengan bangsa ini, baik kita wujudkan dalam karya nyata dan dalam doa. Karena itu Yeremia mengatakan berusaha dan berdoa. Dan di tengah-tengah pandemi ini, perjuangan masa kini yang terus untuk kita upayakan adalah bagaimana kita tetap berupaya menciptakan dan mengupayakan bangsa yang sehat, bangsa yang kuat, dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan, karena kita hidup di masyarakat yang nampaknya masih banyak yang abai dengan hal ini. Sehingga dengan demikian kita dapat membangun kesehatan bangsa. Dengan bangsa yang sehat, maka diri kita juga akan menjadi pribadi yang sehat. Sebaliknya juga, dengan kita membangun diri kita menjadi pribadi yang sehat, maka bangsa kita ini juga menjadi bangsa yang sehat. Inilah perjuangan masa kini di tengah pandemi. Hanya dengan komitmen untuk tetap berjuang bersama, saya yakin kita bisa menghadapi ini semua dan bisa bebas dari tantangan pandemi yang kita alami pada saat ini. Saudaraku, ibadah pada minggu ini akan dilayangkan oleh Pendeta Rena Kartika dari GKJW Jemaat Randuljo. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati kita semua. Merdeka! Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Rena Kartika Ningrum, saat ini melayani di GKJW Jemaat Randurejo, MD Mojokerto, Surabaya Barat. Selamat mengikuti ibadah Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam Patunggilan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Ibadah Minggu ini 9 Agustus 2020 dilayani oleh Ibu Pendeta Rena Kartika Ningrum. Untuk memulai ibadah saat ini, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Hari Minggu ini kita segenap warga GKJW bersama-sama menghayati bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. GKJW dipanggil untuk berkarya, bersaksi, melayani dan menjadi berkat. GKJW ada di dunia untuk menjadi garam dan terang dunia. Marilah saat ini kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Allah Sang Kepala Gereja,
Kita membangun ibadah ini dengan penuh syukur dan sukacita. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita memasuki ibadah minggu pada saat ini, dan di dalam hati kita ada pengakuan yang demikian. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa beserta jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu di bulan pembangunan GKJW saat ini adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Untuk itu mari bersama kita menyambut tema ibadah kita dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 249. Kita pujikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini tentu kita mengucap syukur kepadanya karena kita diberi kesempatan untuk datang beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi tentunya kita menyadari bahwa kehadiran kita tidak lain hanya karena panggilan Tuhan kepada kita. Kita juga menyadari bahwa ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Seperti panggilan pertobatan yang terambil dalam Yeremia pasal 18 ayat 11b yang demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Amin. Mari bersama kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan kita wujudkan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 467 bait 1, 2, dan 3. Jemaat diundang untuk berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita merasakan sukacita yang luar biasa, sebab kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa berkenan menganugerahkan pengampunannya kepada kita. Dan berita anugerah pada saat ini terambil dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Biarlah berita anugerah ini memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa membangun kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memampukan setiap kita. Mari bersama kita mensyukuri anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita dengan kita memuji memuliakan namanya. Nyanyian Kidung Jemaat 395, kita pujikan baitnya yang pertama. Betapa indah
pidana harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan untuk doa serta pembacaan Alkitab akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca, mendengar serta merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan bacaan firman yang sama-sama akan kita renungkan pada saat ini, yaitu terambil di dalam Injil Matius pasal 14, ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Namun sebelum kita sama-sama menerima sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu, atas berkat, kekuatan, serta pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih pada saat ini, sungguh kami bersyukur kepadamu, bila kembali kami dapat beroleh kesempatan untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami bersama-sama hendak menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami hendak mendengarkan, menerima sapaan firman-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu atas kami dan berkatilah kami, supaya apa yang hendak kami baca, kami dengar, dan kami gumulkan. Hanya Roh Kudus yang senantiasa bekerja, menuntun setiap kami, sehingga kami pun dimampukan untuk mewujud nyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga menyerahkan Ibu Pendeta yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai, berikanlah roh hikmat kebijaksanaan, biarlah Roh Kudus yang senantiasa bekerja, sehingga setiap kata dan apa yang diucapkannya, disampaikannya, benar-benar seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan, yang pada akhirnya memberkati setiap kami yang haus akan firman. Sungguh Bapa, kami juga mengakui segala kekurangan kami sebagai manusia. Untuk itu pada saat ini Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu melalui Roh Kudus yang tercurah atas setiap kami, sehingga pikiran kami yang terbatas ini dapat dicerahkan dan kami digerakkan untuk berani menjadi saksi-saksi-Mu. Inilah segala seru dan doa kami Tuhan, dan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33, yang demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih mewujudkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa ragu terhadap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Ya, sudah pasti setiap kita pernah merasakan keraguan, bahkan kepada Tuhan kita sekalipun. Kira-kira apa sebabnya kita bisa menjadi ragu? Bahkan ragu kepada Tuhan. Padahal kita mengaku bahwa kita ini memiliki iman. Iman yang membawa kita untuk percaya kepadanya. Iman yang membawa kita untuk percaya kepada kuasanya yang begitu luar biasa. Iman yang juga membawa kita untuk yakin bahwa segala hal yang dikerjakan Tuhan pasti yang terbaik bagi kita umat kepunyaannya. Ya, jika kita mau jujur, jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan hanya didasari ketika apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita ini sesuai dengan harapan dan keinginan kita manusia. Kita tidak akan ragu kepada kuasa Tuhan ketika apa yang kita harapkan terjadi, apa yang kita angan-angankan terwujud. Maka dengan optimis dan penuh semangat kita akan mengatakan, Tuhan itu baik, bahkan teramat sangat baik. Apa yang Ia berikan dalam hidupku adalah yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan. Dengan semangat, optimis, kita akan menyampaikan itu. Tuhan baik, bahkan teramat sangat baik. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika apa yang dikerjakan Tuhan, jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita, bahkan jalan yang harus kita lewati adalah sesuatu yang bukan menjadi harapan dan angan-angan kita. Disinilah sering muncul keraguan kita akan kuasanya, akan kasihnya, akan pertolongannya, akan hal terbaik yang Ia berikan kepada kita. Ya, tenang saja Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap kita, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara pasti mengalami hal yang demikian. Sama seperti yang dialami oleh para murid Yesus dalam bacaan kita saat ini. Ketika Yesus menyuruh mereka untuk naik perahu terlebih dahulu ke seberang, sedangkan Yesus pergi ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ternyata di tengah perjalanan,
Perahu murid Yesus diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar, diombang-ambingkan oleh angin sakal. Dan dalam perikop kita mengatakan kira-kira jam 3 malam, Yesus baru datang kepada mereka dengan cara ia berjalan di atas air. Namun apa yang terjadi? Para murid justru terkejut, bahkan mengira bahwa Yesus adalah hantu. Mereka tidak mengenali sosok Yesus yang adalah guru mereka, yang ia percayai selama ini. Saat Yesus menenangkan para murid dan mengatakan, "Jangan takut." Petrus, salah satu murid Yesus, juga mencoba menguji apakah benar yang datang adalah Yesus. Sehingga ia pun berseru kepadanya, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu Yesus pun menyahut, "Datanglah." Namun apa yang terjadi ketika Petrus berjalan di atas air dan ia merasakan tiupan angin? Ya, Petrus kembali ragu dan mulai tenggelam sehingga ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Sampai akhirnya Yesus segera menolongnya sambil berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah dalam perikop ini menggambarkan kehidupan iman yang seringkali kita alami dalam hidup kita. Bahkan sungguh sangat nyata kita rasakan. Ragu, takut, bahkan mulai tenggelam dalam kecemasan dan kekhawatiran ketika kita sedang berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan untuk dapat kita lewati. Jalan yang Tuhan berikan untuk dapat kita hadapi bersama. Terlebih ketika jalan itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Ketika kita merasakan tiupan angin yang kencang seperti yang dirasakan Petrus, kita pun mulai ragu. Benarkah itu Tuhan yang datang menolong? Benarkah ia akan tetap menjagai? Benarkah ia akan tetap menyelamatkan? Mewujudkan iman memang tak semudah mengatakannya. Terlebih ketika kita diperhadapkan dengan realita kehidupan. Tahun 2020 ini, banyak jalan yang Tuhan tunjukkan, yang mungkin tak sejalan dengan keinginan dan harapan kita manusia. Kita seakan sedang diombang-ambingkan dengan angin yang kencang. Kita seakan-akan sedang berjalan dan ada tiupan angin yang begitu kencang, bahkan ombak yang besar. Jika kita ragu dan bimbang kepada Tuhan, mari kita mengakuinya dan segera berseru, meminta pertolongan kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Petrus. Ia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Dengan berseru dan memohon ia menolong, berarti kita kembali yakin dan percaya bahwa ia satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kita. Kita yakin dia akan segera menolong kita, seperti ia yang juga segera menolong Petrus dan para murid-muridnya. Jadi, tak perlu takut jemaat yang dikasihi Tuhan ketika kita merasa ragu kepadanya. Tak perlu menutupi dan sok kuat iman di tengah kita menghadapi situasi kehidupan yang berat. Di tengah kita berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan, di mana jalan itu tak sesuai dengan harapan kita. Jika kita memang mulai merasa ragu, segeralah berseru kepadanya, "Tuhan, tolonglah aku." Maka itu semakin menunjukkan bahwa di tengah keraguan kita sekalipun, di tengah kelemahan kita sekalipun,
kita tetap mengandalkan pertolongan Tuhan. Untuk itu, tetaplah berseru, memohon dan percaya kepadanya dalam situasi apapun, baik situasi yang menyenangkan maupun tidak, dalam situasi kita sedang percaya atau dalam situasi kita sedang ragu. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Kita juga tidak pernah mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Di bulan pembangunan ini, mari kita terus tetap semangat. Kita tetap menyadari dan mengakui bahwa hanya di dalam Tuhan ada pertolongan yang nyata. Tak perlu takut untuk berseru dan memohon kepadanya. Ia yang Maha Kasih itu akan segera datang, menolong, dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita dengan saudara kita di seluruh muka bumi. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada saat ini kami menghaturkan pujian syukur kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kasih dan rahmat, serta pemeliharaan Tuhan yang nyata di tengah kehidupan kami. Pada saat ini pula, kami juga mengucap syukur bahwa kami dapat kembali datang memenuhi panggilan-Mu untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar bersama. Biarlah firman yang telah kami dengar ini menjadi sumber kekuatan iman kami. Di tengah kami berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, sekalipun jalan yang harus kami lewati seringkali tidak sesuai dengan harapan dan angan-angan kami manusia. Di tengah segala keraguan, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang kami rasakan, ajar kami untuk tetap berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan-Mu, sebab kami yakin dan percaya Tuhan yang Maha Kasih akan segera datang menolong kami, bahkan memberikan kekuatan, terlebih memberikan berkat, sehingga kami tetap dapat mampu berjalan
di jalan yang Tuhan kehendaki, serta kami meyakini bahwa ada berkat yang senantiasa Tuhan curahkan atas hidup kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia, di mana saat ini kami juga sedang berjalan di jalan yang kami imani adalah jalan yang Tuhan tunjukkan. Kami harus menghadapi pandemi akibat COVID-19 yang tentu ini bukan menjadi harapan dan keinginan kami manusia. Di tengah kami menghadapi ini semua, ada keraguan dan ketakutan yang kami rasakan. Untuk itu saat ini kami ingin berseru kepadamu, memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan memberkati segala pihak yang Tuhan percaya, sehingga dapat menyelesaikan apa yang terjadi di bangsa kami. Terlebih pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu, sehingga kami dapat kembali merasakan berkat kekuatan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Bapa, di tengah kami menghadapi ini semua, di tengah kami berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan saat ini, kami meyakini bahwa ada berkat, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terkhusus ya Allah, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kepunyaan-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan, dimanapun Tuhan menempatkan. Kami meyakini bahwa Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap memelihara, sebab Engkau adalah Sang Kepala Gereja itu sendiri. Maka kami juga percaya Tuhan tetap memberkati keberadaan gereja milik-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan, sehingga tetap tumbuh menjadi gereja yang mandiri, terlebih atas berkat Tuhan, dapat tumbuh menjadi gereja, menjadi saluran berkat bagi yang lain. Kami meyakini Tuhan tetap memberkati, kami meyakini Tuhan tetap menyertai, sehingga keberadaan kami, dimanapun kami berada, itu semua tetap berada dalam lindungan dan pimpinan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami warga jemaat Tuhan, warga kepunyaan-Mu, umat yang Tuhan berkati. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Inilah ya Bapa, seru doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan dengan dasar firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 116 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat 439 bait 1. Bapak Ibu, mari persembahan ini kita serahkan pada Tuhan dengan kita berdoa. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan bagi kami, jemaat-Mu, baik berkat jasmani maupun rohani yang kami terima untuk penguatan iman kami. Dan selanjutnya kami jemaat-Mu menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama sebagai rasa ucapan syukur kami, kiranya Engkau sucikan ya Tuhan, agar menjadi sarana pelayanan bagi gereja Tuhan. Engkau sempurnakan persembahan ini ya Tuhan, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita di setiap jalan yang harus kita lalui. Kita yakin bahwa Tuhan akan segera menolong kita. Untuk itu, mari kita terus berseru kepadanya, memiliki semangat untuk membangun, terlebih membangun gereja miliknya, Gereja Kristen Jawetan. Segala tantangan, pergumulan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, kita meyakini bahwa semua itu tetap berada dalam perlindungannya. Tuhan memampukan kita semua. Mari bersama kita memuji memuliakan nama Tuhan. Nyanyian kidung jemaat 370, kita pujikan bait 1. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber Berkat, Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih karunia dan keselamatan, Roh Kudus, sumber kekuatan dan pengharapan, akan senantiasa mencurahkan berkat-Nya bagi kehidupan jemaat sekalian, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.